Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana dengan NIM 230250502032. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Komputer Grafik 3 Photoshop. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fitur-fitur Photoshop. Baik, langsung saja. Pengertian Photoshop. Adobe Photoshop dikembangkan pada tahun 1987 oleh dua bersaudara, yaitu Thomas Knoll dan John Knoll. Pada tahun 1988, mereka menjual lisensinya ke perusahaan Adobe System Incorporated. Photoshop merupakan alat utama yang digunakan oleh desainer grafis, fotografer, ilustrator, dan profesional kreatif lainnya untuk mengelola dan mengedit gambar digital, membuat ilustrasi, desain web, pengeditan foto, serta manipulasi gambar tingkat lanjut. Fitur-fitur Photoshop yaitu yang pertama, layer. Layer adalah fitur utama Photoshop yang memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan elemen gambar secara terpisah tanpa mengubah gambar asli. Anda dapat menambah, mengedit, atau menghapus elemen gambar dalam lapisan yang terpisah. Nah, contoh seperti ini layernya. Kemudian yang kedua ada selection tools. Mungkin bisa kita lihat contohnya. Nah, di sini digunakan untuk memilih bagian tertentu dari gambar yang ingin diedit. Beberapa alat seleksi yang umum digunakan. Yang pertama ada Mercue Tool untuk memilih area berbentuk persegi atau elips. Kemudian ada Lasso Tool untuk seleksi bebas. Nah, kemudian yang ketiga ada Quick Selection Tool untuk memilih area dengan cepat. Kemudian yang ketiga ada Healing Brush and Spot Healing Brush. Ini digunakan untuk menghapus noda, bekas goresan, atau cacat lain pada gambar. Fitur ini secara otomatis menyesuaikan dengan tekstur, pencahayaan, dan bayangan sekitar area yang diedit. Nah, kemudian yang keempat ada Clone Stamp Tool. Nah, ini memungkinkan Anda untuk menyalin bagian gambar dari satu area ke area lain untuk menghilangkan objek atau elemen yang tidak diinginkan. Penggunaannya mirip dengan Healing Brush, tetapi memberi kontrol lebih besar. Nah, ini contoh-contoh alat-alat yang kita gunakan di dalam. Nah, ada Clone Stamp Tool. Kemudian selanjutnya ada Adjustment Layer atau lapisan penyesuaian. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengubah kecerahan, kontras, saturasi, dan warna gambar tanpa merusak gambar asli. Beberapa contoh adjustment layer adalah brightness, contrast, hue atau saturation, dan levels. Contoh penggunaannya ada before-nya dan ini after-nya. Kemudian ada filter. Digunakan untuk menambah efek khusus pada gambar seperti blur, sharpness, distortion, atau efek artistik. Salah satu filter populer adalah Gaussian blur untuk menciptakan efek kabur pada gambar. Nah, contoh penggunaannya. Kemudian selanjutnya ada text tool atau alat teks. Nah,
Ini mengizinkan pengguna untuk menambahkan teks pada gambar atau desain. Anda dapat menyesuaikan ukuran, font, warna, dan efek teks untuk menciptakan desain yang menarik. Nah, berikut adalah gambar atau contoh penggunaan teks tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada pen tool. Digunakan untuk membuat garis atau bentuk vektor yang sangat presisi. Pen tool sangat berguna untuk pemotongan gambar dengan kurva dan sudut tajam. Nah, di sini alat-alat yang ada di pen tool. Kemudian ada content aware fill, memungkinkan pengguna untuk menghapus objek dari gambar dan mengisi area kosong dengan elemen yang sesuai dari latar belakang sekitar tanpa mengurangi kualitas gambar. Nah, di sini bisa kita lihat contoh penggunaannya seperti pada gambar. Nah, kemudian yang ke-10 ada puppet word. Ini memungkinkan Anda untuk merubah posisi atau bentuk objek di gambar dengan cara yang sangat alami, seperti menggerakkan bagian tubuh pada gambar orang atau objek. Nah, di sini contoh ketika kita ingin menggunakan puppet word. Jadi kita bisa menggerakkan bagian tubuh pada gambar yang telah kita edit. Nah, kemudian ada masking. Masking ini menggunakan masker untuk menyembunyikan bagian dari layar tanpa menghapusnya. Masking memungkinkan perubahan yang tidak permanen, yang bisa diubah kapan saja. Kemudian ada brush tool atau alat kuas. Digunakan untuk melukis atau menggambar dengan berbagai jenis kuas dan tekstur. Penggunaan dapat menyesuaikan ukuran, kekerasan, dan bentuk kuas sesuai kebutuhan. Kemudian ada Smart Object. Ini mengizinkan Anda untuk mengedit elemen gambar secara non-destruktif. Smart Object memungkinkan perubahan tanpa merusak data asli. Sangat berguna dalam desain yang membutuhkan perubahan berulang. Nah, ini adalah contoh gambar penggunaannya. Nah, kemudian selanjutnya ada layer styles. Digunakan untuk menambahkan efek seperti drop shadow, stroke, outer glow, dan efek lainnya pada layar gambar. Ini memberikan sentuhan profesional pada desain grafis. Baik, itulah tadi fitur-fitur Photoshop. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.